Islam juga semuanya. Gua minta maaf kalau banyak salah-salah. Gua menyadari dosa-dosa gua banyak. Ya, gua minta maaf semuanya sama semua yang merasa tersakiti sama perkataan dan perbuatan saya, mau sengaja mau nggak sengaja. Halo Agatha, ingat kamu nangis-nangis di room Juma? Ayo, Nggak pernah ke room Juma, Bang. Jangan bikin malu. kamu nangis-nangis. Ya, tunjukin buktinya, buka. Kapan hari gua ke roomnya Juma? Emang sih Juma pernah buka room, Bang? Ya. Sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal, Anda 99 dalam satu. Heboh. Klarifikasi Agatha nangis-nangis di room Juma sebagai editan dan fitnah. Pertama-tama mari kita simak dulu video yang menunjukkan Agatha pernah nangis-nangis di media sosial beberapa bulan yang lalu. Tetapi teman-teman, sebenarnya gue mau minta maaf sama semua, terutama teman-teman apologet ya. Kalau kita banyak kadang berselisih paham, beda pendapat, beda pandangan, gue minta maaf tulus dari hati gue. Dan gue memang mau undur diri, dan gue nggak bisa untuk ini, dan memang gue nggak cocok untuk ini semua. Teman-teman Islam juga semuanya, gue minta maaf kalau banyak salah-salah. Iya, gue tahu mulut gue itu harimau gue, dan gue sadar itu, dan gue menyadari dosa-dosa gue banyak. Ya, gue minta maaf semuanya sama semua yang merasa tersakiti sama perkataan dan perbuatan saya, mau sengaja mau nggak sengaja. Dosa gue mohon maaf semuanya. Gue live ini memang cuma mau menyampaikan permohonan maaf gue, mau mohon undur diri juga. Saudara dikasihi Tuhan, adapun video di mana Agatha nangis-nangis tersebut menjadi salah satu argumentasi bagi orang-orang di luar Kristen, termasuk Maulana, masuk ke room Agatha dengan berkata, masih ingat Agatha, Anda nangis-nangis di room Juma. Maka Agatha pun memberikan klarifikasi secara jelas dan tegas seperti video berikut ini. Halo Agatha, ingat kamu nangis-nangis di room Juma? Ayo. Nggak pernah ke room Juma, Bang. Jangan bikin malu. Kamu nangis-nangis. Ya, tunjukin buktinya, buka. Kapan hari gua ke roomnya Juma? Emang sih Juma pernah buka room, Bang? Nih, saya kasih tahu, dia itu mengedit video saya di live saya. Gua mana pernah ke roomnya Juma. Ya, untuk orang goblok yang ditipu sama Juma karena kontennya di YouTube, gue kasih tahu, dia itu nggak pernah buka room. Dia itu cuma nemplok di room orang, dan dia mengedit video saya seolah-olah saya di roomnya dia. Ya, kalian kalau nggak fitnah, kalau nggak mengedit, kalau nggak gosip, nggak tenang ya. Memang itu fitnah. Semua apologet Kristen itu tahu saya itu di room saya, bukan pernah di roomnya Juma. Itu kalian lihat ya, videonya itu lihat dong, IE kan? Coba lihat aja videonya, masa menyala-nyala begini? Itu editan dek, kasihan.
Editan, lu percaya itu editan? Itu ya, kalian itu bijak lah, jadi manusia tuh jangan goblok gitu loh. Kapan hari? Nah, kalau dia ke room saya itu bener, gua ke roomnya tetot, itu editan. Kukira kapan hari aku ke roomnya, kapan hari dia buka room. Yang ada Juma di room gua permaluin. Dia bilang Allahnya 99 in one. Setidaknya ya Maulana ya, kalau Anda punya otak itu tahu editan. Gitu, cek aja ya. Semua apologet Kristen di sini tahu kok. Datang ke room saya itu semua. Kenapa cuma muka saya yang diedit? Terus itu kemana Pak sang penggugat? Kemana yang lainnya? Bang Raja Debat. Ada semua di tempat saya. Kasihan. Kalian ini juga ya, kalau kalian itu bersosial media, bijaklah bersosial media ya. Jangan pernah mau kemakan hoax gitu. Cari dong, lihat dong video-video YouTube yang diposting tentang saya itu kayak gimana bentukannya. Editan nggak kayak yang punya si Juma itu? Editan. Nah, kelihatan banget itu ya, ininya begini menyala dia di mana, gue di mana. Terus kalian bilang lu di room Juma nangis. Kasian. Jangan pernah mau tertipu sama editan RT 6. Iya, bodoh banget dia. Gampang banget lu ditipu. Aduh, udah besar masih botol. Kasian. Api aja pecah kongsi. Iya Kak Princess. Iya udah biarin lah. Itu biar jadi urusan mereka. Orang Bang Raja Debat aja ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa aku. Waktu gini lah yang lucunya tuh ya Bang Raja Debat. Aku ngakak loh waktu si Agatha. Aku minta maaf ya karena ngejelek-jelekin si Riva. Walaupun jelek dia ketawa aja. Kemudian di dalam video yang baru saya tunjukkan itu, ternyata Agatha tidak pernah sama sekali satu kali pun masuk ke roomnya Juma. Justru yang terjadi adalah Juma yang masuk ke room Agatha, yang mana saat itu Agatha melontarkan pertanyaan, apakah memang sifat-sifat Allah itu ada 99 ataukah 20? Maka Juma pun memberikan jawaban seperti yang ada di dalam video berikut ini. Ya. Sifat Allah ada berapa Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal, Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang, adalah Bang. Allah. Inilah ya Bang ya. Sifat Allah itu ada 20 Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, inilah Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Ini kita berbicara mengenai kitabmu kan, Matius 4 nomor 4. Oh iya, ya iya. Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo,
Apa tuh? Malu, malu kan? Antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, Yesus ini mulut Itu atau tadi, firman? Bang. Yesus Yang ini cuma mulut atau dan- firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar. sifat Allah, coba. Nggak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam. mengenal, kita Dan lagi membahas oh. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda bedain membedakan dulu. antara kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah ngajarin saya. Beda. Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu ke sana? dengan sifat. Ngapain kau ke sana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah di situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa membedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak panjang lebar lagi kembali mengomentari apa yang sudah saya tunjukkan berupa video tadi, tetapi yang jelas saya ingin katakan kepada kita, Yesus pernah bersabda di dalam Matius pasal 5 ayat 37, jikalau ya hendaklah kamu katakan ya, jikalau tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dari sini kita bisa belajar dengan rendah hati. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan dunia internet, media sosial yang begitu pesat sekarang ini. Apa saja bisa dibuat oleh orang. Tetapi saya ingin memberikan pesan kepada kita. Jangan sampai kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu pesat berkembang kita salah gunakan untuk melontarkan atau berbuat sesuatu yang tidak benar kepada orang lain, karena ada ungkapan yang mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunbunan. Kiranya apa yang saya suguhkan dapat memberi inspirasi kepada kita.